Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Anugrahini Bintari, guru SMP Negeri 2 Mimika, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mimika. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, Bapak fasilitator saya, Bapak M. Hasbi Pasalang, dan Ibu pengajar praktik saya, Ibu Maslan Lumban Gaul. Berikut rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, mewujudkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan-pembiasaan positif dengan membimbing murid menemukan dan menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke arah yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya hingga terbentuklah budaya positif di sekolah. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi intrinsik tersebut, maka akan berdampak jangka panjang. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Berikutnya yang kedua, tujuan aksi nyata saya. Yang pertama, mewujudkan disiplin positif murid yang kemudian menjadi budaya positif di mana murid menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa tekanan. Yang kedua, membentuk karakter positif murid melalui pembiasaan-pembiasaan dan perilaku positif. Dan yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam proses kegiatan pembelajaran dan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya. Yang pertama, murid mampu membuat keyakinan kelas yang dipasang di dinding kelas. Kedua, murid melakukan pembiasaan-pembiasaan dan perilaku positif dengan sadar. Ketiga, murid dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, murid terlibat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan dengan sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang keempat, lini masa tindakan. Langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain, yang pertama, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah terkait budaya positif pada kegiatan workshop guru di sekolah. Kedua, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Ketiga, keyakinan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Yang keempat, melakukan kegiatan proses pembelajaran, kegiatan pembiasaan-pembiasaan positif, dan kegiatan ekstrakurikuler yang mampu menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang kelima, dukungan yang dibutuhkan, antara lain dukungan dari kepala sekolah untuk memberikan waktu, kesempatan, maupun dukungan sarana untuk mensosialisasikan tentang budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua, dukungan seluruh warga sekolah untuk berkolaborasi dan bersinergis dalam menciptakan dan membiasakan budaya positif di sekolah, mulai dari sosialisasi hingga penerapannya. Yang ketiga, dukungan orang tua dalam membiasakan budaya positif di rumah. Berikut ini pemaparan kegiatan aksi nyata saya. Halo, perkenalkan nama saya Jenny Anastasia Situru, saya dari kelas 8E. Kami anak-anak kelas 8E bersama Bu Guru telah membuat keyakinan kelas yang kami yakini bersama. Dan menurut saya, dengan adanya keyakinan kelas
dasarnya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Julia Manisila dari sesi saya dari kelas 8E. Kami anak-anak kelas 8E bersama dengan guru telah berbicara dengan kelas kami tentang bagian bersama. Dan menurut saya dengan adanya kedatangan kelas tentang kesepakatan bersama dalam kelas yang sesuai dengan nilai-nilai produk belajar Pancasila membuat kami memiliki kesadaran untuk mewujudkannya bersama dalam kelas kami. Terima kasih. Berikut ini kegiatan berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Amolongo, Limau Dini, Saipa. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Mimika, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Mimika, yang kami hormati Ibu narasumber, yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 2 Mimika yang sebagai peserta workshop pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk mengikuti kegiatan kita di hari yang kedua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengikuti kegiatan kita, memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sebagai doa pembuka. Izinkan saya mengundang Ibu Diana Sekawai untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Ibu Diana, kami persilakan. Baik Bapak Ibu, mari sebelum kita mulai kegiatan kita di saat pagi hari ini, kita satu dalam doa. Izinkan saya untuk berdoa sesuai dengan ajaran agama saya. Bapak Ibu yang lain boleh menyesuaikan, kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga adalah ucapan syukur dan terima kasih yang kami naikkan kepadamu atas kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan ini, nafas kehidupan, kekuatan, semuanya bukan karena kekuatan kami, semua hanya karena cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk kegiatan kami di hari yang kedua. Biarlah Tuhan Yesus Engkau menyertai kami semuanya. Pimpinan kami juga Engkau sertai dalam tugas tanggung jawab pelayanan apapun itu. Bapak Ibu Wakasek, hal yang sama berlaku bagi mereka, dan kami juga para guru, serta terutama bagi narasumber, berikan hikmat, kepintaran, sehingga mampu memberikan materi kepada kami bisa mengerti, memahami, bahkan memaknai itu di dalam kehidupan kami sebagai seorang pendidik untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Ibu Diana yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu guru hebat kita, yaitu Ibu Anugerahini Bintang SSI. Materi yang akan disampaikan dengan judul Berbagi Pemahaman dan Pengalaman Penerapan Budaya Positif. Penyajian materi akan disampaikan kurang lebih 2 jam. Kita mulai dari pukul 8.00 sampai dengan pukul 10. Dan dengan ini kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Amolongo. Limau Dini. Saipa. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah serta Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 2. Selalu semangat, tetap semangat Bapak
dari tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, di mana di sini adalah aksi nyata untuk modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya, mari Bapak Ibu, Bapak Ibu guru hebat, kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai. Semangat selalu. Semangat Bapak Ibu. Oke. Konsep utama budaya positif yang akan saya paparkan pada hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin dari beberapa ini Bapak Ibu ada beberapa istilah yang sudah dikenali dan ada mungkin istilah yang mungkin baru dikenali, nanti kita akan bahas bersama. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan dasar-dasar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah memahami tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sebaiknya kita lakukan dalam pembelajaran. Yang pertama kemarin bagaimana Bapak Ibu? Kita sebagai guru atau sebagai pamong harus bisa menuntun. Sekali kita harus bisa menuntun, kemudian bisa mewujudkan merdeka belajar untuk peserta didik kita sesuai dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kemudian pembelajaran hendaknya kita berpihak pada murid, kemudian bisa kita selingi dengan suatu permainan atau bermain, karena bermain adalah kodrat anak untuk menanamkan budi pekerti sehingga terwujudkan profil pelajar Pancasila. Ini beberapa contoh penerapan pembelajaran yang sudah saya lakukan dalam kelas. Di sini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga di sini ada yang bergerak melakukan praktek dan ada yang menggunakan alat peraga. Seperti ini adalah salah satu contoh pembelajaran berdiferensiasi, dan di sini diselingi dengan beberapa permainan yang mengasah pemahaman mereka tentang materi pembelajaran. Dan kita harapkan untuk pembelajaran kita ke depannya, kita mulai belajar untuk berubah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah melakukannya dalam kelas. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Ada yang sudah selalu melakukannya, atau masih ada yang sering, atau mungkin kadang-kadang, atau mungkin belum pernah, tidak apa-apa. Tetapi kita akan mulai berubah untuk melakukan pembelajaran yang berpusat atau berpihak pada murid. Bisa Bapak Ibu kita untuk belajar, mencoba untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Bisa Bapak Ibu semangat? Baik. Oke, kemudian yang berikutnya adalah disiplin positif. Kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita Bapak Ibu? Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan apa? Tata tertib, peraturan, seperti itu. Pasti kalau dengan kata disiplin itu yang terdengar yang terbenak di kita ya, atau peraturan. Nah, kata disiplin ini juga biasanya dihubungkan dengan apa? Hukuman, ya kan? Biasanya kalau tidak menaati peraturan kita memberikan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda ya Bapak Ibu. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Itu hukuman alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Kita harapkan hukuman tidak kita gunakan sama sekali untuk disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, disinilah kita akan berusaha merubah image atau pandangan tentang kata disiplin yang selalu dihubungkan dengan hukuman. Nah, inilah nanti yang disebut sebagai disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukannya itu hanya untuk menghargai diri
motivasi perilaku manusia ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau kita melakukan tindakan atau perilaku, apa sih motivasi yang mendasari kita melakukan tindakan? Dan kita melakukan tindakan itu motivasinya apa? Sebagai contoh, Bapak Ibu hadir tepat waktu di sekolah. Apa sih motivasinya? Apakah takut karena adanya hukuman dari kepala sekolah misalnya? Atau karena ingin mendapatkan pujian dari kepala sekolah atau dari teman-teman? Atau dari dasar diri Bapak Ibu sendiri yang menghargai nilai-nilai itu? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Tolong renungkan saja dalam diri Bapak Ibu, kira-kira motivasi Bapak Ibu itu seperti apa dalam melakukan tindakan? Begitu juga di anak murid kita. Mereka itu datang ke sekolah belajar, itu motivasinya apa? Ataukah karena takut dapat hukuman dari orang tua, dari guru, atau ingin mendapatkan penghargaan, atau ingin menghargai nilai-nilainya yang mereka yakini untuk menjadi apa yang mereka inginkan? Ya. Nah, 3 motivasi yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi yang bersifat eksternal dari luar. Motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan ini karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini juga merupakan motivasi eksternal atau internal, Bapak Ibu? Eksternal. Karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga, motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan yang mereka yakini dan hargai. Ini merupakan motivasi yang bersifat internal. Ya, ini karena mereka ingin menjadi apa yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilainya. Inilah disiplin yang kita harapkan dari murid-murid kita, bukan karena hukuman dan bukan karena imbalan atau penghargaan. Nah, yang mendasari perilaku manusia ini, murid-murid kita itu adalah kebutuhan dasar. Kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, pengakuan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Nah, itu 5 kebutuhan. Jadi, murid-murid kita melakukan tindakan itu juga kita harus mencermati atau mencari tahu apa sih kebutuhan dasar yang dia butuhkan. Misalnya, ada kasus mungkin dalam kelas, ada satu murid ini yang selalu mungkin mengambil bekal dari teman-temannya. Ini contoh, ambil bekal dari teman-temannya. Bapak Ibu harus bertanya, harus mendekati siswa tersebut. Kenapa itu selalu terjadi? Tanya alasannya kenapa. Kalau alasannya, misalnya dia menyampaikan alasannya karena dia lapar misalnya, karena dia lapar. Kira-kira kebutuhan apa yang dia penuhi? Karena dia lapar, orang tuanya tidak masak di rumah. Kira-kira menurut Bapak Ibu kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Bertahan hidup, betul sekali. Kemudian misalnya kalau dia menjawab misalnya, saya melakukan ini supaya saya diperhatikan oleh teman. Kalau teman saya selalu ambil bekalnya, pasti dia lapor ibu guru. Ibu guru sampaikan ke orang tua. Nah, pasti orang tua perhatikan saya. Berarti dia membutuhkan apa? Kebutuhan saya. Jadi kita harus bisa mencermati apa sih kebutuhan yang peserta didik sehingga dia melakukan perbuatan tersebut. Itu maksudnya. Sama juga kalau dia penguasa itu maksudnya dia menunjukkan kemampuannya. Saya melakukan itu saya merasa hebat supaya saya menunjukkan rasa hebat saya. Itu berarti dia mau menunjukkan atas kemampuannya. Begitu juga dengan kebebasan. Dia ingin memilih, artinya mungkin alasan dia karena orang tua saya membawakan bekal itu saja, jadi saya bosan. Jadi dia ingin bebas, dia ingin cari dari temannya. Jadi seperti itu. Dan kesenangan itu artinya mungkin kalau ditanya kenapa kamu melakukan itu, saya bisa aja guru. Berarti kebutuhan kesenangan yang dia inginkan. Itu seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, jadi ini ada kebutuhan yang mereka ingin penuhi. Ya. Nah, di sini ada konsep disiplin, ada identitas gagal,
identitas gagal. Kenapa Bapak Ibu? Karena hukuman ini biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah dari guru saja. Murid hanya menerima tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan sebelumnya. Ya, kemudian hukuman ini diberikan biasa berupa fisik ataupun psikis. Jadi hukuman itu bukan hanya fisik, tapi psikis juga. Artinya yang kata-kata itu juga berupa hukuman. Misalnya anak datang terlambat sekolah, kita langsung tanpa ada kesepakatan sebelumnya, langsung kamu selalu terlambat. Berdiri di depan bendera, hormat yang bendera. Murid hanya bisa pasrah karena dia tidak dilibatkan dalam penentuan konsekuensinya seperti itu. Ataupun dengan kata-kata yang kurang bagus misalnya yang sangat menyakitkan hati mereka, itu juga merupakan hukuman. Nah, seperti itu ya, itu hukuman itu merupakan identitas gagal. Yang berikutnya adalah penghargaan. Di sini juga saya baru memahami ternyata penghargaan ini juga merupakan identitas yang gagal. Kenapa penghargaan itu dia tidak efektif? Kenapa tidak efektif? Anak-anak kalau kita ingin melakukan sesuatu karena diberikan penghargaan, oke, untuk jangka pendek mungkin efektif. Tetapi untuk jangka panjang dia akan melakukan tersebut karena ingin mendapatkan penghargaan saja. Ya, nanti kalau gurunya tidak kasih penghargaan, ya kembali lagi ke perilaku yang tidak baik. Ya, seperti itu. Nah, di sini makanya ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjangnya seperti itu. Kemudian merusak hubungan. Kenapa Mas Bapak Ibu kalau kita memberikan penghargaan merusak hubungan? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita memberikan penghargaan di kelas, oh bagus anak, diberikan penghargaan, diberikan imbalan uang misalkan. Nah, bisa jadi teman-teman yang lain akan merasa iri, sehingga akan merusak hubungan. Dia tidak senang dengan anak itu bisa merusak hubungan. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian bisa mengurangi ketepatan. Biasanya anak kalau melakukan karena penghargaan, dia melakukan itu kurang tepat. Jadi penelitian menunjukkan seperti itu karena dia berburu karena ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian yang berikutnya menurunkan kualitas. Menurunkan kualitas. Sebagai contoh misalnya kita menulis suatu jurnal atau tulisan yang kita mau buat di koran atau artikel. Nah, pertama motivasinya karena kita ingin sendiri, kita pertama bagus membuat. Tetapi karena kalau kita motivasinya karena penghargaan, kalau seperti satu dapat segini, royaltinya 2 dapat lebih besar, karena ingin mendapatkan lagi lebih, maka dia akan pasti menurunkan kualitas. Seperti itu. Kemudian bisa mematikan kreativitas untuk penghargaan. Karena anak-anak kalau diberi penghargaan, biasanya yang dengan sadar diri itu hasilnya lebih kreatif daripada anak yang mengharapkan penghargaan. Ini penelitian menunjukkan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah yang terakhir ini yang sangat baru juga saya pahami bahwa penghargaan itu ternyata menghukum. Pernyataan ini adalah menghukum. Sebagai contoh, makanya di kurikulum 2013 kan sebenarnya juga kita tidak memberikan ranking atau peringkat. Anak-anak yang kita berikan peringkat 2 itu merupakan hukuman buat dia. Nah, apalagi yang mendapatkan peringkat terakhir dia merasa mendapatkan hukuman seperti itu. Ya, jadi sebenarnya adalah menghukum untuk anak-anak. Ya, jadi sebenarnya penghargaan ini menjadi tidak efektif. Lalu nanti kita diskusi kira-kira penghargaan yang bagaimanakah yang bisa kita lakukan untuk memotivasi peserta didik. Ya, yang tanpa seperti ini yang kemarin kita sampaikan seperti apa, nanti kita coba diskusi. Pasti ada di beberapa Bapak Ibu kita ingin menghargai anak-anak seperti itu. Tapi tolong hati-hati Bapak Ibu karena ternyata penghargaan ini juga memiliki efek seperti ini yang seperti saya sampaikan tadi. Ya. Nah berikutnya ini tadi kan identitas gagal menghukum dengan penghargaan. Kemudian yang berikutnya adalah identitas sukses, yaitu konsekuensi. Ini sudah terencana atau sudah disepakati oleh guru dan murid. Kalau Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan dengan anak-anak di kelas, kalau mereka melanggar, berarti ada konsekuensinya. Ada kesepakatan, ada 2 arah dari murid dengan guru. Kalau hukuman tadi 1 arah ya, Bapak Ibu langsung tegas seperti itu. Kemudian untuk penguatan jangka pendek, konsekuensi juga dia positif, sukses untuk jangka pendek, hanya untuk jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Murid menjadi menghormati peraturan, kemudian adanya stimulus
bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, dan di sini merupakan teori kontrol. Dan murid bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, jadi disinilah ada dua identitas sukses untuk konsekuensi dan restitusi. Tetapi nanti kita lihat restitusi inilah yang salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk penyelesaian masalah. Oke, kita lihat disiplin positif dengan restitusi. Nah, ini yang kita akan budayakan di sekolah kita. Sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Menurut dosen, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah pengertian restitusi. Nah, apa ciri-cirinya restitusi? Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti yang sudah saya sampaikan, kita mencari kebutuhan dasar siswa sehingga dia melakukannya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Dan restitusi bisa mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Inilah ciri-ciri dari restitusi. Dan kita harapkan bisa kita tanamkan disiplin positif di sekolah kita. Oke. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nanti Bapak Ibu bisa renungi kembali kira-kira posisi kita yang paling sering kita lakukan di peserta didik apa? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat merasa bersalah, apakah sebagai teman, sebagai pemantau, dan atau sebagai manajer. Ya. Kira-kira ciri-cirinya seperti apa? Kita lihat satu-satu. Sebagai penghukum, seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru sebagai posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saja, atau awas, seperti itu. Awas sekali itu, ya. Seperti itu penghukum. Kamu selalu saja salah. Ada itu kata-kata. Selalu pasti, selalu yang selalu terakhir selesai. Nah, ini kata-kata yang dikatakan akan menyakitkan buat peserta didik. Atau langsung hukuman fisik. Nah, kan? Langsung dihukum, berdiri di tempat, hormat bendera. Nah, sebagai penghukum. Nah, cara seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara dia, hanya ada satu cara, caranya guru. Dia tidak memerintahkan siswa, langsung menghukum. Jangan bagaimana senyum-senyum. Ada yang sering melakukan sebagai penghukum. Selama ini kita sering ya sebagai penghukum, kita tidak memungkiri, kita sering melakukan penghukum. Saat upacara bendera, anak-anak anak-anak tidak pakai apa, aktif sendiri di belakang. Langsung kita ada penghukum di depan, berdiri. Itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Ya, berarti nanti kita, iya, makanya nanti kita akan lihat kira-kira kita di akhir akan diskusi. Kira-kira ini bagaimana untuk anak didik kita. Begitu Pak saya, kita lihat dulu sebagai penghukum. Kemudian yang berikutnya pembuat merasa bersalah. Maka Bapak Ibu ada di posisi ini. Nah, pada posisi ini biasanya gurunya bersuara lembut, tidak dengan keras. Kalau penghukum saya keras ya, apalagi pakai otot. Kalau pembuat merasa bersalah, itu gurunya bersuara lembut, tapi dia menciptakan keheningan. Nah, yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, dengan lembut atau kesal sih ada. Aduh, ibu kecewa sekali kamu sudah
dibereskan. Nah, kita merangkul bertindak sebagai teman. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Nah, positif itu berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Nah, negatifnya bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka mereka akan kecewa. Mereka akan kecewa, dan hal lain yang mungkin timbul adalah murid itu hanya bertindak seperti itu pada guru yang bersangkutan, tidak pada guru yang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini sebagai teman. Next, sebagai pemantau. Memantau ini berarti kita mengawasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ini yang tadi Bapak saya sampaikan ya, sudah diberikan diberitahu dan sudah ada kesepakatan. Maka ini berupa pemantau. Bapak Ibu sebagai pemantau dengan menanyakan peraturannya apa ya untuk berpakaian, kemudian apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa yang kita telah sepakati kemarin, seperti itu. Ini sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan data. Nah, jadi Bu Pesta sebagai siswa ada datanya yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, ini sebagai pemantau. Yang terakhir di sini adalah sebagai manajer. Ini yang kita diharapkan kita bertindak sebagai manajer. Manajer di sini posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini guru berkolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Di sini kalau seorang manajer bisa berkata, apa yang kita yakini ya nak? Apakah kamu meyakininya? Berarti kita nanti telah membuat satu keyakinan. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Ini ada di hubungan dari guru dan murid untuk membuat murid merasa bertanggung jawab. Disinilah posisi manajer yang kita harapkan. Jadi tugas manajer bukan mengatur perilaku seseorang, tetapi kita memimpin murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, sebagai manajer. Oke. Sekarang kita minta Bapak Ibu kira-kira yang paling sering posisi kita selama ini, kira-kira di posisi mana? Kira-kira posisi mana yang paling sering kita? Apakah sebagai penghulu, pembuat rasa bersalah, sebagai apa? Satu paket ya, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah. Tetapi apakah Bapak Ibu sering sebagai manajer? Sekali-sekali. Ada sering juga. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita mengurangi identitas gagal kita. Identitas gagal apa ini lagi? Berupa Penghukum. Berarti sebagai penghukum. Yang identitas gagal itu adalah sebagai penghukum sama membuat merasa bersalah. Itu identitas gagal. Sedangkan identitas sukses itu adalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, tetapi di sini untuk kontrol ini itu yang lebih baik adalah sebagai manajer. Tapi kita belajar, kita berusaha belajar merubah. Kita namanya belajar berarti pelan-pelan. Kalau kita bertindak dulu sebagai pemantau, lama-kelamaan kita bertindak sebagai manajer. Diharapkan kita bertindak sebagai manajer. Mungkin sampai sini Bapak Ibu bisa dipahami? Kalau mungkin saya ada kata cepat, kita bisa ulangi pas ya, kita bisa lanjut. Oke, ini contohnya. Kita langsung ke contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya adalah murid yang terlambat hadir di contoh. Murid dan terlambat hadir sekolah. Sebagai penghukum, dia menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya itu mata melotot, dan jari menunjuk kepada ya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Ini dengan apa? Kata-kata, menghukum dengan kata-kata. Kemudian
dengan sambil menunjuk lagi kita sebagai penghukum. Ya. Contoh pembuat rasa bersalah. Nadanya lebih apa tadi? Lebih rendah, memelas, halus, bahasa tubuhnya merapat kepada anak. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Gitu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Menurut Bapak Ibu, perasaan itu bagaimana kalau dilakukan seperti itu? Bagaimana perasaan murid kalau sekarang begini? Bagaimana menurut Bapak Ibu perasaan murid-murid kalau kita langsung hukum? Masih anak-anak ini kita tidak sadari mereka ada itu rasa dendam, ya, jengkel. Begitu juga di pembuat rasa bersama, dia merasa dirinya kayak jadi kayak macam tidak berharga seperti itu, ya. Di pembuat rasa bersama. Di posisi teman, dengan ada suara ramah, akrab dan bercanda. Ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan ya, dengan petai ini saling merangkul. Kemudian ya sudah tidak apa-apa, dulu sana nanti Pak Guru bantu sampai sini sebagai teman. Tapi di sini juga merupakan identitas sukses. Tapi di sini masih bersifat eksternal ya, seperti itu. Nah sekarang sebagai pemantau, misalnya di sini namanya Adi yang terlambat. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai pelajaran? Tahu Pak. Oke, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengetahui atau mengerti konsekuensi yang dilakukan dengan terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Menurut Bapak Ibu, bagaimana perasaan murid seperti ini? Dia melakukannya karena ada konsekuensi apa? Ada kesepakatan sebelumnya. Tetapi di sini juga dia merasa ada penekanan diri. Dia harus melakukan mengurangi dari istirahatnya. Itu juga konsekuensinya ada beberapa kelemahan seperti itu. Nah, sekarang sebagai manajer misalnya, dengan ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat pada murid. Guru misalnya di sini, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ini berperan sebagai manajer. Dia mencari apa sih masalahnya dia terlambat seperti itu. Ya. Kira-kira Bapak Ibu, kita manajer ini memang menimbulkan rasa tanggung jawab dari peserta didik sendiri dan usaha untuk memperbaikinya. Kalau kita yang menawarkan besok harus kita tepat waktu ya, tapi tanpa usaha dari anak itu. Jadi di sini kita bertanya apa sih usaha untuk memperbaikinya.
Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi adalah keyakinan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, bukan negatif. Ya, dibuat dalam bentuk positif, bukan negatif. Biasanya kan kalau itu dilarang bawa HP ke sekolah, itu kan biasanya bersifat negatif. Di sini dalam bentuk positif. Hendaknya juga tidak terlalu banyak, tetapi mudah diingat dan dipahami, sehingga mudah diingat dan dipahami. Sesuatu yang dapat diterapkan di kelas atau sekolah, dan semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas melalui kegiatan curang pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bukan konten satu juga. Kita bisa tinjau kembali ya, untuk keyakinan kelas kita. Ini contoh penerapan keyakinan kelas yang saya sudah berkolaborasi bersama Ibu Sunarsi di kelas 8E. Kita mencoba menerapkan membuat keyakinan kelas. Di sini pengalaman penerapan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan bersama Ibu Wali kelas 8E. Di sini pertama kita memaparkan dulu apa itu keyakinan kelas kepada peserta didik. Kemudian murid melakukan curah pendapat mengenai kesepakatan kelas ini. Mereka tulis dalam kertas sticky note. Kemudian mereka curahkan pendapat mereka tentang kelas di zaman mereka. Kesepakatan kelas apa yang mereka mau buat. Jadi dari mereka ya, dari murid. Nah, kemudian mereka menempelkan di papan tulis supaya mereka punya pendapat semua yang ada dalam kelas mencurahkan pendapatnya. Kemudian dari kesepakatan yang mereka buat atau apa yang mereka sampaikan di sticky note, kemudian kita bersama berkolaborasi merumuskan keyakinan kelas, merumuskan menjadi keyakinan kelas. Setelah itu mereka sudah merumuskan keyakinan kelas, mereka menyepakati, ditempel di dinding kelas Bapak Ibu, ditandatangani bersama. Itulah keyakinan kelas yang mereka telah sepakati. Sehingga di sini mereka sudah melakukan menandatangani keyakinan kelas yang mereka yakini. Ya. Kasih contohnya, yang di 8E ya, di 8E contohnya. Mereka dari sticky note yang mereka buat, di situ telah disimpulkan ada 13 kesepakatan kelas dari 8E. Ini kesepakatannya, datang tepat waktu, menghargai guru, menjaga kebersihan, fokus dalam belajar dan sebagainya. Ini kesepakatan. Lalu apa nih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nilai-nilai atau kebajikan universal yang diharapkan diyakini oleh murid-murid kita. Nah, di sini dirumuskanlah keyakinan kelas. Nah, dari sini pertama keyakinan kita saling menghormati dan menghargai. Nilai apa yang diharapkan di situ? Bapak Ibu, nilai kebajikan apa yang diharapkan di situ? Saling menghormati. Bapak Ibu tahu kan kita memiliki nilai-nilai kebajikan yang banyak. Salah satunya adalah di profil pelajar Pancasila, beriman dan berakhlak mulia, mandiri, kreativitas, dan ada nilai-nilai kebajikan lainnya. Kemudian menunjukkan kejujuran dan kemandirian, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang diberikan, menunjukkan akhlak yang mulia, peduli lingkungan. Nah, sebagai contoh ini tadi yang pikir sesuai jadwal. Berarti kan di situ keyakinan mereka adalah peduli lingkungan, seperti itu. Ada peduli. Kemudian bersikap jujur, berarti dia menunjukkan akhlak yang mulia. Sebagai contoh begini, jadi keyakinan itu nilai-nilai yang kita yakini. Kenapa sih Bapak Ibu naik motor memakai helm? Nilai apa ya Bapak Ibu yakini? Supaya selamat, keselamatan. Itu nilai yang diyakini. Kemudian pada masa pandemi kemarin, Bapak Ibu dengan secara sendirinya memakai masker. Nilai apa ya Bapak Ibu yakini? Kesehatan. Itu contohnya. Jadi nilai apa yang mereka yakini di dalam kelas? Sehingga dengan keyakinan kelas ini mereka merasa tergerak sendiri. Inilah keyakinan kami bahwa kita diperlukan meyakini bahwa pentingnya saling menghargai dan menghormati, pentingnya menunjukkan kejujuran. Ini Bapak Ibu silakan merumuskan di dalam kelas masing-masing sesuai dengan curah pendapat dari peserta didik kelas idaman apa yang mereka inginkan dalam kelas, sehingga inilah keyakinan yang mereka yakini dan mereka bisa sadari untuk melakukannya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Ya. Mungkin dari sampai di sini ada yang bisa dipahami sedikit lah, bisa kita pahami, kita sama-sama belajar nanti Bapak Ibu. Nah,
tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ini 3 tahapan kalau kita mau menerapkan segitiga restitusi dalam memecahkan permasalahan peserta didik. Stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya, segitiga restitusi. Yang bagian dasar menstabilkan identitas. Di sini kita stabilkan dulu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Bisa kita sampaikan begitu kan? Mereka melakukan kesalahan, ya nah, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Pertama kita menstabilkan identitas dulu dari gagal. Kita mau menstabilkan dari gagal menuju ke sukses, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan melakukan hal ini. Itu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan ini. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita bertanya seperti itu. Ini validasi tindakan yang salah. Terakhir, kita tanya, keyakinan keras apa sih yang belum kamu yakini kalau kamu melakukan hal seperti ini? Mereka akan, oh iya, keyakinan keras yang jelas mereka yakini. Keyakinan keras apa sih yang belum kamu yakini dalam melakukan tindakan seperti ini? Oh,
dan untuk menetapkan diri kita sebagai manajer, menerapkan segitiga restitusi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, bukan sebagai teman ya, teman baik sebagai pemantau, tetapi kita berusaha untuk menuju ke sebagai manajer. Bertahan, kita mencoba, mungkin dari teman dulu sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan akhirnya kita bertindak sebagai manajer. Ini juga contoh penerapan restitusi yang sudah saya lakukan. Dengan contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, dan juga saya sudah coba buat ya untuk segitiga restitusi. Harus apa ya? Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kita bisa mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan anak-anak, bukan sebagai penghukum dan sebagai membuat rasa bersalah. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin bisa kita lihat di sini tujuan. Standar pendidikan nasional kita dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Demikian Bapak Ibu, sehingga kita sebagai guru kita mulai merefleksikan diri. Selama ini dalam penyelesaian masalah atau kegiatan dari peserta didik kita, apa peran kita yang sudah kita lakukan? Tadi kita sudah bicara ya, di sini ada yang selalu sering jadi penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, sampai di sini mungkin apa kesimpulan yang bisa kita simpulkan? Kira-kira Bapak Ibu, berarti dalam mewujudkan profil badan Pancasila, kita hendaknya berperan sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai manajer. Sebagai manajer. Kita berperan sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Sebagai manajer dengan menerapkan restitusi, dengan kita menerapkan restitusi, dan itu adalah penerapan dari segitiga restitusi. Kita menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waktu saya silakan ke moderator, mungkin nanti ada yang perlu kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Iya, terus sekali lagi untuk pemeriksaan luar biasa sekali yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan tadi kita bisa memahami dengan baik. Berikutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kita kasih waktu, kita kasih kesempatan bagi tiga penanya dulu.
Baik, terima kasih. Materi ini memang saya baru dengar. Pengalaman saya, khusus di mata pelajaran saya, kita sudah membuat kesepakatan menggunakan pakaian olahraga pada saat waktu praktek. Tapi tadi saya dengar seorang guru tidak bisa memberikan hukuman ya. Nah, tindakan yang saya buat ini memang salah kalau sesuai dengan aturan ini, karena kita sedang membuat kesepakatan yang mengikuti olahraga adalah menggunakan pakaian olahraga. Ternyata ada yang tidak menggunakan pakaian olahraga. Saya berikan hukuman seperti melakukan push up sudah 3 kali, berulang-ulang, tapi terus melakukan. Bagaimana tindakan sebagai guru saya? Apa yang harus saya perbuat? Terima kasih. Terima kasih Pak Ketut. Selanjutnya pertanyaan kedua, Pak Simon. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, kepada Ibu. Budaya positif ini sangat bagus saya rasa. Kalau bisa di-share ke kami supaya kami bisa belajar secara lengkap, itu sangat bagus. Hanya yang satu yang membuat saya itu sedikit pesimis. Nah, di sini budaya positif ketika prestasi atau ranking dengan penghargaan dari sekolah kemudian menjadi budaya positif, karena itu sudah digolongkan negatif, maka kira-kira ke depannya tidakkan saja kalau ada olimpiade sains atau olimpiade, karena tidak ada target lagi yang begini, dan membuat saya pesimis. Kira-kira apakah hal itu mau belajar dari itu atau ini? Karena ya yang penting terbaik. Ya, tidak ada target yang dia mau kejar. Ya, seumpama bahwa ya saya mau jadi satu, saya mau jadi itu. Karena yang saya dengar tadi bahwa ketika dikasih ranking satu sudah jadi hukuman, dikasih ranking dua jadi hukuman, dikasih penghargaan umpamanya ada lomba yang diadakan dinas dikasih apakah piala atau berupa pembinaan, jadi budaya negatif. Nah, itu apalagi ya, yang penting tempatnya. Nah, saya umpamakan ketika piala dunia itu apa yang penting kalau dia tendang bola. Nah, artinya dunia ini mengejar apa namanya piala. Nah, kalau pendidikan dibuat seperti ini mau jadi apa? Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Simon. Sebagai pertanyaan kedua, berikutnya tadi pertanyaan ketiga buat sanksi. Terima kasih. Ini memang luar biasa dan saya juga baru tahu lah di sini ternyata selama ini yang kita lakukan, termasuk saya tidak memungkiri itu bahwa selalu saya memberikan hukuman walaupun bukan hukuman yang berupa fisik, tapi mungkin ya hukuman yang untuk efek jerah lah ya. Dan itu juga berkaitan dengan Pak Simon tadi bahwa kalau dulu kita dengan pelatihan ikut-ikut harus memberikan hadiah, mungkin berupa permen satu atau apa untuk penyemangat. Ternyata juga berarti kita harus mengurangi dan mungkin meniadakan ya. Tapi kembali lagi tadi bahwa apakah anak-anak bersemangat? Mungkin saya berpikir di sini bahwa mungkin motivasi belajar kalau sudah tidak ada yang mungkin jempol atau pujian, ya mungkin juga mereka kurang bersemangat ya. Tapi itu nanti kita akan mau lihat ke depan ya. Berikutnya dengan Pak Ketut tadi ya, saya juga memberikan hukuman karena saya buat kesepakatan di awal. Jadi sebelum masuk pembelajaran semester 2 itu saya sudah mulai dari kelas 7 sebenarnya ya, bahwa buat kesepakatan sebelum masuk pembelajaran. Jadi saya sudah buat di buku bahasa Indonesia kesepakatan ketika mau belajar. Jadi antara lain di
tidak datang terlambat, PR kerjaan tepat waktu, kayak begitu-begitu. Lalu tidak boleh pindah-pindah tempat. Kemudian yang satu hal Pak Ketut, saya harus beri hukuman juga kalau tidak ganti baju olahraga setelah pembelajaran. Jadi itu memang saya suruh berdiri 5 menit. Ya, jadi itu efek jerah dan mereka buat janji untuk pertemuan berikut itu sudah harus ganti pakaian. Nah, ini saya berpikir bahwa ini semua untuk kedisiplinan ya, untuk kedisiplinan, karakter dan sebagainya. Ternyata juga, tahu juga ini bahwa yang saya lakukan ini dan mungkin teman-teman juga, semua guru pasti sudah melakukan. Oh, ini kita harus mengurangnya. Itu bagaimana menurut kita? Terima kasih. Terima kasih, cukup sangat menarik ya pertanyaan dari 3 penanya kita. Itu langsung saja dari materi kita jawabannya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Memang hal ini sangat menarik untuk kita diskusikan. Saya sendiri juga baru belajar, juga baru memahami sama seperti Bu Samsia. Kita juga, itu saya mendengar ini, saya juga kaget. Selama ini juga saya melakukan seperti itu. Tapi di sini kita diminta untuk coba mengubah menjadi posisi bagaimana. Baik Pak Ketut, pertanyaan pertama untuk Bapak Ibu bisa bedakan ya mana hukuman, mana konsekuensi. Mana hukuman, mana konsekuensi. Kalau yang disampaikan Pak Ketut tadi, hukuman atau konsekuensi? Yang tadi disampaikan Pak Ketut itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena ada kesepakatan sebelumnya. Kecuali kalau tidak ada kesepakatan, tiba-tiba langsung Pak Ketut menghukum. Ya. Kalau seperti itu berarti konsekuensi, ada kesepakatan. Ini yang kita diminta, waktu itu juga kita sempat saya diskusi. Ini agak susah memang. Kita diminta untuk berusaha pelan-pelan. Dari mungkin kita memberikan konsekuensi sampai kita akhirnya menjadi seorang manajer. Itu pelan-pelan Pak. Nah sekarang, kenapa anak itu tetap pakai baju olahraga walaupun sudah tahu konsekuensinya apa? Berarti kita coba mengarah ke sebagai manajer, tanya apa kira-kira yang membuat dia itu tidak memakai pakaian seragam sekolah? Mungkin adakah kebutuhan yang harus mereka penuhi? Mungkin baju olahraganya robek atau apa? Kita harus bertanya Pak. Kita harus bertanya. Atau kalau mungkin sudah sempit, kita harus menanyakan seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Ketut, kita harus tanya. Kira-kira kebutuhan apa sih yang dia inginkan? Oh saya karena mungkin bajunya sempit atau
motivasi ekstrinsik. Sementara yang kita harapkan di peserta didik kita adalah motivasi intrinsik. Nah, mungkin di sini kita bisa lihat bentuk atau program kebajikan yang bisa kita lakukan. Ya, begini, kita memberikan pengakuan atau penghargaan itu secara khusus kepada siswa yang bersangkutan. Secara khusus kita berikan penghargaan. Nah, kemudian atau secara pribadi. Nah, berikutnya juga berilah itu pengakuan kepada semua murid. Ini ada semua murid. Kalau kita memberikan penghargaan hanya satu orang akan menimbulkan apa hubungan tadi kan? Ada ini. Tetapi kita memberikan kepada semua. Semuanya itu artinya apa? Semua itu punya keunikan masing-masing kan? Oh, semua sekarang mengajarkan fakta. Artinya luar biasa kerjasama kamu. Apa saja Bapak Ibu bisa sampaikan ke peserta didik? Luar biasa punya tulisan bagus, walaupun itu tidak sesuai dengan materi kan? Nggak apa-apa. Tapi kita memberikan penghargaan. Semua kita bagi rata sehingga yang merasa paling terakhir pun, dia juga merasa menerima penghargaan. Karena kamu sudah ada perubahan, bagi kamu sudah tetap ada penghargaan. Tulisan kamu sudah mulai rapi, walaupun mungkin Bapak Ibu guru lihat masih kurang rapi, ya kita berikan penghargaan. Semuanya. Tadi kalau kita hanya berikan kepada satu orang, maka disitulah akan menimbulkan kecemburuan dan kemudian sehingga akan sebagai hukum. Seperti itu ya. Mungkin seperti itu dan lain selanjutnya mungkin secara konsisten. Secara konsisten bisa kita lakukan ke masing-masing individu kita mengetahui tingkat perkembangan peserta didik, berikan mereka penghargaan. Yang kemarin belum tahu menghitung perkalian 2 misalnya, beretonan. Berikutnya sudah, oh bagus sudah hafal perkalian 2. Besok lagi perkalian 3 ya. Kita beri penghargaan. Nah yang perkalian sudah bagus, bagusnya kamu sudah hafal semua. Coba kita berlatih untuk menghafal perkalian, untuk membuat perkalian yang lebih besar lagi. Jadi semua diberi penghargaan, bukan hanya satu. Kalau suatu kompetisi itu beda ya, kompetisi itu beda. Kalau misalnya orang ada yang disampaikan oleh Pak Simon, ya memang yang berprestasi yang mengikuti ya kan. Nah di situ mereka memang bersaing untuk memotivasi. Beda dengan ada kita di kelas. Jadi seperti itu. Bisa dibedakan ya Pak Simonnya untuk kalau kita Piala Dunia itu memang semua kan pesertanya yang memang sudah disiapkan untuk melakukan pertandingan, sudah dipersiapkan. Nah itu memang motivasinya adalah untuk meraih juara. Tapi bagaimana kita memotivasi belajar peserta didik, motivasi untuk membuat lebih baik lagi di kelas dengan memberikan penghargaan yang berapa timbang semua bisa kita dapatkan. Nah, kemudian kita selalu fokus pada proses. Mungkin ini sih yang bisa saya bagikan, bisa atau mungkin ada pendapat dari teman-teman. Kira-kira bagaimana ya kita bisa memberikan penghargaan tanpa itu sebagai hukuman buat anak. Kita saling-saling juga, kita sama-sama belajar soalnya. Kita sama-sama belajar. Kira-kira apa ya yang bisa kita buat untuk memotivasi anak, tapi tanpa sebagai menghukum atau sebagai bisa menimbulkan kekirian atau kecemburuan atau seperti apa? Kira-kira ada pendapat berbeda? Atau kita setuju dengan pendapat tadi kita berikan? Ya. Semua murid begitu toh. Ya, jadi untuk secara menyeluruhnya mungkin untuk semua murid saja kita sanjung begitu. Yang penting juga ada seperti khusus, pribadi, konsisten. Tapi kayaknya untuk ini ya semua lah begitu. Baik. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan di sini mengenai kita memberikan penghargaan bagi semua murid. Lalu kalau seandainya murid yang dia merasa dia mampu, masa dia menerima penghargaan yang sama? Bagaimana itu kira-kira? Apakah dia cemburu? Baik, terima kasih Bu Sam. Berarti mungkin kita setuju ya sudah seperti ini. Untuk berpikir artinya di sini bukan sama semua. Ada hal yang bisa kita berikan bersamaan. Bagus kita sudah lakukan. Tepuk tangan kita semua itu penghargaan secara menyeluruh. Tetapi ada hal-hal yang berbeda. Anak yang lebih kan penghargaannya lebih. Tapi kan kita bisa lakukan secara individu, secara khusus seperti itu. Nah, semua bisa kita lakukan secara individu, secara pribadi. Mungkin seperti itu mestinya. Tidak semua bersama. Jadi yang masih merangkak, mencoba memperbaiki ya, pasti kan penghargaannya beda dengan yang lebih seperti itu. Iya. Dan itu bisa kita lakukan secara pribadi atau khusus. Tidak mungkin disampaikan di depan kelas bersama anak-anak. Di dalam kelompok mungkin kita
Misalnya lupa ibu guru, basah, belum dicuci, nah padahal ini sudah 1 minggu lalu lah. Minggu depan begitu lagi, akhirnya mulailah naik hukuman. Mungkin itu ya. Kenapa saya bilang tadi saya agak ragu dengan artinya kalau dalam satu kelas atau di suatu sekolah tidak ada ranking yang nyata dikasih dan diberikan secara tersendiri. Ketika ada ranking yang diperebutkan, mungkin satu malam itu bisa 4 jam belajar. Tetapi ketika hal yang dilakukan di budaya positif yang dilakukan mungkin tinggal 1 jam belajar, karena tidak ada sesuatu yang sangat diperebutkan. Ya saya secara pribadi artinya ketika saya waktu sekolah di SD, SMP, SMA, ketika ada dibilang ranking 1 umum, ranking kelas, maka kita berupaya untuk belajar sepak bola. Nah, ketika tidak ada sesuatu yang mau dicari, mungkin ya 1 jam cukup. Yang penting pergi sekolah. Ya, mungkin saya salah, tetapi jangan sampai dari pusat yang salah.
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Materi yang diberikan oleh narasumber kita ini menurut saya sangat menarik sekali ya, karena ternyata materi ini apa yang disampaikan kita itu banyak kita yang belum tahu di lapangan, kebalikan apa yang telah kita lakukan, kan begitu. Tetapi salah satu saya yang telah saya lakukan di kelas ya, setidaknya saya juga sudah mungkin mengharap ke manajer ya, biarpun nggak semuanya ya. Contohnya ya anak yang seperti terlambat, nggak pakai baju itu saya panggil, memang saya panggil. Kenapa begini? Gitu. Terus saya itu ya saya perlu itu bagaimana? Itu yang salah satunya. Kedua, kemudian saya juga bertanya, saya bilang nanti kalau dia nggak pakai baju contohnya hari itu nggak pakai baju, itu saya terlambat. Olahraga dia kan otomatis dia nanti terlambat. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Saya tidak begitu. Kamu harus mengejar ini karena kamu harus belajar apa yang materi yang kamu terlambat. Saya sudah sampaikan begitu. Jadi kalau kamu nggak ikut otomatis materi kamu pasti belum bisa. Jadi kamu harus belajar tanya teman-temanmu. Materi apa ya? Kamu terlambat. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, untuk mengatasi anak-anak, saya kan mengampu 10 kelas ya. 10 kelas itu saya juga plus Bu. Dari 360 ya, sampai 400 siswa. Dan itu yang harus saya menarik karakter satu besar saya. Nah, mungkin keterbatasan ya Bu ya. 360 itu saya juga, tapi saya juga itulah saya lakukan dengan semampu saya lah. Misalnya ya memang kalau 100% saya harus mungkin nggak mampu juga, tapi saya memang berusaha. Kemudian yang selanjutnya untuk anak-anak yang memang yang banyak yang bermasalah itu kan anak-anak yang putra daerah. Putra daerah itu saya sudah menyadari bahwa banyak kurang kemampuan ya dari segi ekonomi, dari segi apapun ya, yang biasanya yang bermasalah itu anak putra daerah sini ya. Jadi saya rangkul anak itu. Masalah mobil saya juga menyadari bahwa kalau dia terlambat, kalau dia kemampuannya anak memang ada yang banyak kurang. Saya juga untuk bidang olahraga ini saya juga nggak terlalu kalau anak putra daerah itu senangnya dia bergerak ya. Jadi segi bergerak dia sudah unggul lah, tapi saya lagi dorong lagi. Yang terakhir untuk penghargaan dan tiap anak diberi penghargaan. Saya ingat waktu ini sudah dilakukan di anak sekolah di integral ya, di sekolah SD integral itu ternyata saya juga ingat dari setiap kelulusan itu dia sudah kalau nggak kenaikan terus kelulusan, jadi dia sudah dikategorikan bahwa ada suatu sertifikat begitu, sebuah sertifikat bahwa kamu, namanya A, nama Budi, kamu adalah seorang anak yang relatif. Nah, ada lagi, Ani, kamu adalah anak yang bertanggung jawab. Jadi saya ingat itu, ya mungkin ini bisa diterapkan di sekolah kita. Terima kasih ya untuk masukan dari Butari, mungkin ada tambahan dari Butari. Terima kasih banyak.
sebabnya tadi kalau saya tidak, karena saya sendiri juga tidak terlalu fokus karena saya sedang sakit juga, bahwa apa yang saya tangkap di situ di materi budaya positif di dalamnya yaitu membahas materi tentang perubahan paradigma, kemudian yang kedua yaitu mengenai konsep disiplin positif dan motivasi, kemudian keyakinan kelas, kemudian menemukan kebutuhan dasar, kemudian ada 5 positif kontrol, kemudian ada segitiga retribusi, yang mana retribusi ya itu baru saya dengar ini juga. Tentunya di situ kalau itu bisa diterapkan di sekolah ini sangat bagus sekali. Tapi bagi saya bukan positif, bukan negatif, bukan pesimis, tetapi saya yakin semua Bapak Ibu guru hebat ini bisa melaksanakan. Tetapi di sini saya pikir perlu diingat kembali bahwa salah satu strategi yang perlu kita tinjau ulang adalah mengenai bentuk disiplin dari kita sebagai guru lebih dulu, saya pikir. Karena kalau kita lihat kedisiplinan dari diri kita sendiri belum tertanam, kita akan menerapkan kepada siswa kayaknya kok pasti kurang pas. Sehingga tentunya di situ salah satu strategi yang perlu kita tinjau ulang itu adalah bentuk disiplin yang dijalankan Bapak Ibu guru selama ini, termasuk saya. Maaf, saya selama ini belum bisa menjadi manajer karena saya sendiri juga di sekolah ini kadang-kadang tidak disiplin dan sebagainya. Banyak hukuman, misalnya bahkan saya cara berpakaian saja mungkin tidak pas dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang perlu diulang karena di sini tentunya di sini yang perlu digarisbawahi adalah untuk membangun budaya itu sekolah perlu lingkungan yang bagus juga, perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, Bu. Yang memang kita pelan-pelan. Saya sangat mendukung hal ini. Jadi dalam hal ini, mari kita sama-sama menerapkan budaya positif dari diri kita sendiri dulu sebagai seorang pendidik yang nanti tentunya dilihat dari budaya positif bahwa kita jadi manajer. Nah, sehingga kita menjadi manajer yang baik juga nanti. Karena kayaknya kalau saya pribadi, mohon maaf, saya belum bisa ini. Karena banyak sekali kekurangan dan kelemahan saya, meskipun saya sudah bertahun-tahun mengajar, tetapi saya belum bisa menerapkan ini. Makanya ini tadi ketika saya menggelar budaya positif, sangat bagus sekali kalau kita bisa menerapkan. Tapi kembali ke Itali, tentunya itu Itali. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Selanjutnya penanya ketiga, Ibu Pesta, kami persilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya di satu materi yang sangat menarik ya. Buat saya pribadi sangat menarik karena mungkin kebetulan juga saya di posisi yang bagaimana ya. Saya juga bingung. Tadi kok kayaknya kayak saya semua ini. Ya, bukan tersinggung tapi kayak bagaimana. Jadi bermanfaat sekali gitu Bu Tari. Jadi terima kasih sekali untuk materinya. Ini mungkin saya bukan karena kebetulan, tapi mungkin kami dengan Bu Sam ini sudah semangat dari dulu Bapak ya. Jadi saya juga sama seperti Bu Sam, ketika masuk di ruang kelas itu ini lepas dari siswa aja ya. Saya sudah membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan anak-anak. Kira-kira apa yang akan kita lakukan di semester ini? Sama dari semester lalu sudah seperti itu. Jadi salah satunya itu kita harus pokoknya harus on time di kelas. Karena walaupun mungkin saya juga tidak selalu on time, walaupun saya hadirnya bukan karena terlambat gitu, tapi ketika hadir di kelas ada kalanya juga saya terlambat gitu ya. Jadi ketika mereka sudah buat kesepakatan
kami sudah buat kesepakatan dan ada yang melanggar seperti yang tadi harus on time. Yang jadi pertanyaan saya Bu Kade, ketika kesepakatan yang kita sudah buat ini dan karena sudah pengalaman dari semester lalu ya, ada satu anak ataupun beberapa anak ini yang selalu kok ini aja gitu yang melanggar. Apakah saya hanya dia mungkin dan berdoa saja supaya karena saya harus bertindak sebagai manajer ini, jadi apakah saya hanya menegur dan karena dia berbicara seperti yang tadi kita sampaikan dan berdoa dan berharap saja kan? Atau bolehkah mungkin secara pribadi saya dengan anak yang bersangkutan membuat kesepakatan yang baru, atau ya sudah berharap dan berdoa saja. Terima kasih. Terima kasih. Ketiga pertanyaan kita langsung saja ke Ibu Manager. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Memang ini cukup menarik untuk kita diskusikan dari Ibu Sunyati. Memang secara tidak sadar kita sebenarnya sudah mencoba menerapkan pelan-pelan. Walaupun nanti ujung-ujungnya seperti yang disampaikan Ustaz, karena dia berulang-ulang, akhirnya kita kembali lagi ke dasar sebagai bahan hukum. Nah, itu sebaiknya itu hal yang paling dasar itu jangan kita lakukan sebagai pemimpin. Jadi yang Ibu Sunyati lakukan sudah benar ya. Kita mau secara tidak sadar kita sebagai manajer. Tetapi ada baiknya kita menerapkan segitiga institusi dulu. Ya. Kita menstabilkan dulu identitas dia dari identitas gagal ke sukses. Ya. Tapi kalau sih satu-satunya yang kita bisa dicontoh. Lalu kita menanyakan alasannya. Apa sih kebutuhan apa yang harus dia mungkin ada yang belum kita minta seperti itu. Baru kita tanya lagi kira-kira kelas. Bapak Ibu, tadi sudah saya ini ya untuk kesepakatan sama keyakinan. Mungkin yang selama ini kita buat adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan ada konsekuensi, ya. Sehingga saya langsung sambung ke pertanyaan yang Ustaz. Untuk konsekuensi yang seperti dulu Pesta lakukan, tidak on time, konsekuensinya apa? Seperti itu kan? Iya. Apakah? Iya, itu adalah konsekuensi. Itu adalah konsekuensi. Nah, tetapi anak ini dia menghafal dengan berburu. Ya kan? Dia alasannya kayak jengkel, walaupun kita memang sepakat sih melakukan itu, tapi dalam hati ini masih ada yang berjuang di dalam. Ya. Tetapi kalau kita mencoba menerapkan institusi, tanya dulu alasannya, kenapa sih dia tidak selalu konten? Dan seperti saya tadi sampaikan tadi, mungkin alasan pertama terlambat bangun, alasannya kenapa terlambat bangun. Kemudian tanya dia, kira-kira apa usaha bisa memperbaiki dari mereka lah. Macam tadi Ibu Sunyati, jangan Ibu Sunyati yang kasih solusi, jangan Ibu Sunyati yang kasih solusi. Kalau kita yang kasih solusi, anak itu pasti melaksanakannya dengan berat hati. Nah, besok ini kalau kamu terlambat, pasti kan kamu tertinggal materinya. Nanti bisa disampaikan. Nanti kamu pinjam itu
bahwa pentingnya hadir tepat waktu sebagai tanggung jawab kita, tetapi kita tidak melakukannya dengan keyakinan yang kita yakini, tetapi kita melakukannya hanya takut mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Ini akan susah. Tapi kita dari tanggung jawab kita masing-masing, sehingga guru sebagai pamong kita memberikan apa? Teladan. Kalau kita menunjukkan teladan, maka anak kita akan melihat. Tetapi kalau kita serta-merta memberikan konsekuensi ataupun melakukan sedikit restitusi, tetapi Bapak Ibu guru juga melakukannya, pasti anak-anak juga guru juga seperti itu. Jadi kita mencoba dari diri kita sendiri sebagai pamong untuk menuntut memberikan teladan bagi anak kita. Dengan demikian maka tercipta budaya positif dan akan tercipta lingkungan yang positif di sekolah kita. Oleh seluruh warga sekolah, lingkungan positif akan tercipta dari kita, oleh kita, dari guru, oleh peserta didik dan seluruh warga sekolah, dari kepala sekolah, guru, murid, dari TU dan semuanya. Kita berkolaborasi mewujudkan budaya positif sehingga tercipta lingkungan positif di sekolah kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Iya, teman-teman yang mulia, sekali lagi dari materi awal sampai sekarang ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama tadi, dalam membangun budaya positif ini hendaknya guru dalam satuan pendidikan dapat menjadi teladan bagi peserta didik di sekolahnya. Yang kedua, konsep utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu semua peserta workshop. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ini yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita nantinya. Harta setiap hari akan habis, tapi ilmu setiap hari akan bertambah. Ya, terima kasih. Semangat dan salam sehat. Amalongo Nimo TV Saipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya mau menceritakan atau menyampaikan tentang konsep utama budaya positif tentang pendidikan yang berlangsung saat ini. Tetapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Matius Sedan SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Mimika, Papua Tengah. Mau menyampaikan secara keseluruhan atau menyampaikan hal-hal pokok tentang konsep utama budaya positif tentang pendidikan berkarakter dan pendidikan berkaitan dengan kurikulum Merdeka ke depan. Berbagai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif termasuk pertama yaitu menyangkut tentang perubahan paradigma belajar menuju merdeka belajar. Pada kesempatan ini saya mengajak semua teman-teman guru agar ke depan kita betul-betul ingin membudayakan pembelajaran positif, baik itu di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, bahkan secara khusus pada saat Bapak Ibu guru mengajar di kelas. Siswa diberikan kesempatan untuk berpikir positif dan juga guru harus memberikan bagaimana untuk berpikir positif di dalam mendapatkan pendidikan dan berkarakter sesuai dengan kurikulum Merdeka. Disiplin positif di sini adalah salah satu motivasi murid berperilaku bersifat internal dari dalam diri murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang merdeka yang mereka percaya.
Bapak Ibu dan kita semua yang ada, disiplin positif dengan pendekatan restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Dan guru diharapkan menempatkan posisinya sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan guru diharapkan mulai bergerak meninggalkan posisi yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat mereka merasa bersalah. Sehingga diharapkan model-model lama kita tinggalkan, karena sekarang kita sudah masuk pada paradigma baru. Untuk itu kepada Bapak Ibu guru, setelah mendapatkan pemahaman disiplin positif, diharapkan bisa bersama murid membuat keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, maka murid akan segera dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dengan demikian, secara berlahan akan tercipta disiplin positif dan menjadi budaya positif di sekolah, di mana siswa dan guru mengikuti sama-sama kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dan diharapkan kepada kita semua, baik yang ada sebagai guru maupun non-guru, harus betul-betul kerjasama membudayakan atau menerapkan budaya positif di dalam lingkungan sekolah. Saya pikir itu saja yang merupakan salah satu dasar yang perlu saya sampaikan agar menjadi acuan atau dasar kita sebagai seorang guru dan sebagai siswa di dalam melaksanakan proses belajar mengajar, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di dalam kelas masing-masing. Sekian dan selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amolongo Nima Witimi Saipan. Perkenalkan, nama saya Samsia selaku guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2. Terima kasih, alhamdulillah saya ucapkan setelah mendapatkan materi tentang belajar budaya atau budaya positif di lingkungan sekolah. Saya sangat senang dan ingin berusaha menerapkan budaya positif itu di lingkungan sekolah secara pelan-pelan. Yang mungkin saya menyadari sendiri bahwa selama ini yang saya lakukan, ternyata kurang bagus. Dan itu mungkin mengandung hal-hal yang negatif kepada anak-anak. Nah, setelah mendapat materi dari narasumber, saya menyadari bahwa saya masih sering melakukan hal-hal yang budaya yang bukan positif di lingkungan sekolah. Misalnya, saya bertanya kepada anak yang terlambat. Nah, saya bertanya bukan bertanya yang ini, tapi langsung saya katakan, mengapa kamu terlambat? Nah, apa kemarin kamu terlambat, hari ini kamu terlambat lagi. Oh, ternyata setelah saya tahu tentang budaya positif, ternyata yang saya lakukan itu salah. Dan saya harus berusaha merubah sesuai yang saya dengarkan itu, bahwa di lingkungan sekolah ini kita seorang guru harus selalu menjadi manajer kepada setiap anak-anak, supaya tujuannya bahwa anak-anak itu mencontoh gurunya. Jadi dia mencontoh guru, apa yang guru lakukan, kata-kata, ucapan-ucapan yang baik, mudah-mudahan akan menular ke anak-anak. Dan di sekolah itu kan pembelajaran berkarakter yang sekarang digalakkan. Jadi mudah-mudahan dengan budaya positif ini saya akan pelan-pelan merubah cara mengajar, merubah cara menyapa anak,
yang terlambat atau mungkin tidak buat PR, sehingga anak tersebut bisa menjadi lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan saya dan teman-teman kami di SMP Negeri 2 ini setelah menerima materi ini, insya Allah mudah-mudahan jadi seorang manajer yang baik, yang diharapkan untuk anak-anak masa depan. Terima kasih.